Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, alladzi khalaqal laila wan nahar wa khalaqash syamsa wal qamar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa sirril asrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma tamatil awraqi 'alal asjar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang mulia di
di hari dan tempat yang mulia ini, mari terus kita gunakan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya, karena hanya dengan bekal takwa inilah kita semuanya akan berpulang menghadap Allah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, saat ini kita sudah masuk dalam tahun baru Hijriah, yaitu 1478 Hijriah. Dahulu umat Islam belum punya kalender sendiri, belum punya penanggalan sendiri. Bahkan dari Rasulullah masih hidup belum ada kalender, sehingga orang Arab waktu itu kalau menyebut tahun disesuaikan dengan kejadian pada tahun itu. Misalnya Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah atau Amul Fil, itu karena pada tahun itu ada peristiwa penyerbuan tentara gajah. Ada namanya Amul Huzni, tahun duka cita, karena pada tahun itu Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh pamannya dan istrinya. Begitulah masyarakat Arab waktu itu, belum ada tahun, sehingga di masa Khalifah Umar bin Khattab ada gubernur Kufah namanya Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengusulkan kepada khalifah untuk dibuat hitungan tahun Islam, maka kemudian disetujuilah usulan dari gubernur Kufah tersebut. Khalifah Umar mengumpulkan sahabat-sahabat senior dan dicetuskanlah tahun baru Hijriah yang dimulai pada bulan Muharram. Bulan Muharram diambil menjadi bulan pertama karena pada bulan tersebut ada peristiwa, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW, dan peristiwa hijrah itulah peristiwa yang sangat luar biasa. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tidak kita ceritakan tentang peristiwa hijrah, kita hanya ingin menceritakan setelah Rasulullah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Pertama-tama yang Nabi pikirkan adalah bagaimana umat Islam itu mempunyai masjid. Dan masjid yang dibangun oleh Rasulullah pertama kali bukan Masjid Nabawi, tetapi Masjid Quba. Nabi hijrah dan menetap di Quba awalnya. Kemudian Nabi memikirkan kita harus mempunyai masjid, maka dibangunlah Masjid Quba. Awalnya tanahnya seluas 1.200 meter, dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya, semuanya ikut bergotong royong membangun Masjid Quba tersebut. Dan sampai sekarang Masjid Quba masih berdiri megah, semakin megah semakin bagus dan semakin luas. Konon luas bangunan atau luas tanah di Masjid Quba itu ada 6.000 meter sekarang. Jamaah haji dan jamaah umroh pasti punya kesempatan untuk berkunjung di Masjid Quba tersebut. Kemudian Rasulullah dari Quba menuju ke Madinah.
Di Madinah pun pertama yang beliau pikirkan adalah bagaimana harus bisa membangun sebuah masjid. Maka Nabi kemudian membeli sebidang tanah milik dari dua anak yatim namanya Sahal dan Suhail. Tanah tersebut seluas 900 meter. Kemudian dibangun dan jadilah Masjid Nabawi, cikal bakal Masjid Nabawi. Sekarang Masjid Nabawi sudah luasnya begitu luar biasa, 400.000 meter luas Masjid Nabawi saat ini, dan bisa menampung jamaah haji atau umroh 2 juta jamaah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau Nabi setiap tinggal dimanapun beliau, yang beliau pikirkan adalah bagaimana di wilayah tersebut harus ada masjid. Kita kaum muslimin hari ini kita saksikan masjid kita, Masjid Al-A'la, baru dalam tahap pembangunan. Hari ini kita Jumatan di teras belakang seperti ini kondisinya. Tentu hati kita harus berpikir, harus berjuang bagaimana masjid ini segera bisa terwujud masjid yang semakin nyaman, masjid yang semakin indah, masjid yang semakin makmur. Bagi kaum muslimin, masjid adalah rumah kita. Rumah kita mungkin rumah kita yang kedua, karena bagi orang-orang Islam kita mempunyai rumah. Pertama, rumah yang kita huni bersama anak dan istri kita. Yang kedua adalah masjid, rumah yang kita gunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, rumah kita adalah tempat di mana kita mencari rezeki itu. Dan ketiga rumah ini harus kita rawat, kita hias, kita perbaiki supaya kita tiga-tiganya merasa nyaman. Rumah tempat kita tinggal bersama istri dan anak-anak kita harus kita jadikan rumah yang nyaman, sesuai dengan arahan Nabi. Rumah kita seharusnya menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana anak-anak supaya nyaman tinggal di rumah, betah tinggal di rumah, sehingga dia menjadi nyaman, menjadi enak, menjadi ceria berada di rumah kita. Begitupun istri kita, bagaimana menjadikan rumah itu menjadi rumah yang bagaikan surga di dunia. Itu rumah tempat tinggal kita. Yang kedua adalah masjid, rumah tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun harus dipikirkan betul, bagaimana masjid menjadi tempat yang nyaman untuk kita beribadah, tempat yang nyaman untuk kita. Kalau zaman Rasulullah mengatur strategi bagaimana perang bisa berhasil, bagaimana Islam bisa tersebar. Itu dari zaman Rasulullah, masjid adalah menjadi pusat peradaban kaum muslimin. Di masjid itu tempat kegelisahan kaum ditumpahkan di masjid itu, dicurhatkan kepada Rasulullah bersama para sahabatnya. Bahkan masjid di zaman Nabi menjadi tempat latihan perang, mengatur strategi, pusat perekonomian dan lain sebagainya.
Kita pun ingin menjadikan masjid kita menjadi masjid yang aman, masjid yang nyaman untuk beribadah, untuk bermusyawarah, untuk membuat kajian-kajian yang intinya masjid adalah pusat peradaban kaum muslimin. Oleh sebab itu masjid adalah tanggung jawab kita semuanya. Masjid dibangun pun tanggung jawab kita semuanya untuk bisa menyelesaikan pembangunan ini. Kalau kita membantu pembangunan masjid, mungkin kita tidak bisa mendapatkan apa-apa secara duniawi. Tidak mungkin kita membangun masjid kemudian ketua takmir bisa membalas atau ketua pembangunan bisa mengganti uang yang panjenengan infakkan kepada masjid. Tidak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengganti, membalas dengan balasan yang semakin berlipat dan berlimpah. Itulah rumah kedua kita, dan rumah yang ketiga kita adalah tempat kita bekerja. Oleh sebab itu para jamaah semuanya dimanapun kita berada, buat tempat kita bekerja itu senyaman mungkin. Mungkin ada yang bekerja di perusahaan, perusahaanlah itulah rumah kita, dibuat yang senyaman mungkin. Bagaimana bekerja, membuat tim yang solid, membuat tim yang selalu bahagia, dan terus dibuat senyaman mungkin. Ada yang bekerja di lembaga pendidikan itu dijadikan lembaga yang nyaman untuk kita bekerja. Di perusahaan, di lembaga pendidikan, di pabrik, dimanapun kita bekerja, buat tempat kita bekerja itu menjadi rumah kita, sehingga kita bisa nyaman dalam bekerja dan nyaman dalam beribadah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menunjukkan jalan-jalan kemudahan. Kita yakin Masjid An-A'la akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pembangunannya, dalam mencapai kejayaan kaum muslimin, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.